Film diawali dengan memperlihatkan sebuah daerah bernama Nadak yang dikuasai oleh seorang raja bernama Sabak yang amat terobsesi dengan kekuatan dari iblis di neraka untuk mendapatkan kekuatan itu. Ia harus mengumpulkan batu Eternium untuk dibuat sebagai mahkota sehingga ia pun memperbudak seluruh rakyatnya hanya sekedar untuk mencari Eternium tersebut. Salah seorang dari mereka mendapatkan batu Eternium tersebut. Salah satu mereka mendapatkan Eternium tersebut, namun bukannya dibebaskan ia malah dibunuh oleh prajurit si raja dan itu dilihat oleh seorang anak. Si anak yang melihat ketidakadilan tersebut pun langsung mencuri batu tersebut yang membuatnya malah dihukum mati oleh raja. Ya, si bocah ternyata dipilih oleh para penyihir agung untuk menjadi seorang champion. Si raja sudah mendapatkan mahkotanya namun ia tak sempat memakainya dikarenakan ia dibunuh terlebih dahulu. Cerita beralih ke masa kini di mana Handak ternyata masih belum merdeka karena kini dijajah oleh organisasi kriminal bernama Intergeng dan untuk masuk ke sana aja perlu dilakukan pemeriksaan. Di malam itu ada sekelompok arkeolog yang berencana mencari di mana letak mahkota Sabak yang berada di pegunungan. Handap ada Adriana Thomas sebagai ahli arkeolognya dan juga ada Karim yaitu saudara dari Adriana. Dan dua rekan timnya yaitu ada Alex tidak pakai bin Mas Alex dan juga ada si Paul. Mereka masuk dan menjelajahi gua yang berada di kaki pegunungan tersebut dan di sisi lain si Karim menunggu di mobil. Samir? Ya, si Paul tiba-tiba jatuh dan ternyata itu adalah perbuatan dari Intergeng di dalam. Adriana dan Alex melihat sebuah batu berbentuk makam yang bertuliskan jangan kau ucapkan kalau ingin ia tak bangun, begitulah kira-kira. Dan akhirnya Adriana berhasil mendapatkan mahkota itu namun sialnya Karim dan Alex ditahan oleh Intergeng sehingga Adriana memiliki ide untuk mengucapkan mantra yang ada di makam batu tersebut dan tiba-tiba. Ya, ternyata itu adalah makam Ted Adam si anak yang berada di awal cerita tadi dan ia membantai seluruh Intergeng yang terdapat di sana. Karim dan Adriana mendapatkan mahkota itu dan mereka berusaha kabur namun mereka terus dikejar oleh Intergeng namun untungnya ada Black Adam yang membantai seluruh pasukan Intergeng tersebut. Dan bahkan Black Adam bisa menangkap sebuah roket launcher namun roket itu terbuat dari Eternium yang membuat Adam terluka sehingga ia pergi dari sana. Dan Adam yang terbangun dari pingsannya pun mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bersama seorang anak yang merupakan anak dari Adriana. Kita panggil saja Otong. Adam merasa asing dengan tempat ini. Dan si Otong menjelaskan kalau Adam sebenarnya telah terkubur selama 1000 tahun dan kini ia dibebaskan oleh Adriana. Adam yang tergolong oleh manusia kuno ini pun tak tahu dengan masa kini sehingga ia berbuat sesuka hatinya di sana. Adriana dan Otong menjelaskan kalau Adam adalah seorang superhero yang dapat membantu warga Handak untuk bebas dari jajahan Intergeng, namun sepertinya Adam tidak mau menjadi seorang superhero. Si Otong terus membujuk Adam agar menjadi seorang superhero karena Handak sangat membutuhkan seorang superhero. Para warga bingung melihat seseorang yang bisa terbang dan Adam terbang menuju patung kehormatan untuk dirinya. Si Otong mengambil radio milik pasukan Intergeng dan mengatakan kalau Handak kini mempunyai superhero dan si Otong akhirnya ditangkap oleh pasukan itu namun untungnya ada Adriana yang datang dan tiba-tiba Adam pun kembali melawan pasukan Intergeng dengan sangat mudah karena ia sangatlah kuat. Di saat ingin menjatuhkan dua orang prajurit Intergeng, Hulkman datang untuk menyelamatkan mereka dan sempat berunding. Hawkman dan Dr. Vance meminta Adam untuk menyerah saja.
Karena mereka anggap Adam ini adalah ancaman dan pertarungan antara Black Adam dan juga Justice of Society pun dimulai. Sempat terjatuh Adam kembali bangkit namun ia harus menghadapi siklon yang menggunakan kekuatan anginnya untuk menyerang Adam. Waterpad mengetahui kalau Adriana memiliki mahkota sabak namun ia harus mengurus Adam terlebih dahulu. Gunakan kekuatan Dr. Strange, ia terus menahan Adam namun Adam terlalu obvious sehingga masih mampu bertahan dan tiba-tiba Atom Smasher berhasil menahan Adam namun ternyata Adam masih sadar. Di sisi lain, Hawkman dan yang lain tiba untuk berunding bersama Adam namun itu tidak berjalan dengan baik. Si Otong ternyata menelpon Adriana dan ia bilang kalau Intergang kini sedang mengejarnya dan Adriana meminta tolong kepada Adam untuk menyelamatkan si Otong. Si Otong pun tertangkap oleh Alex dan membawanya menggunakan motor terbang dan Adam segera mengejar mereka. Justice of Society juga turut membantu mengejar para Intergang. Adam terus membantai satu persatu prajurit Intergang, namun ia tetap tak menemukan keberadaan Alex bin Mas Alex. Di sisi lain Dr. Fate datang menyelamatkan Karim yang sedang terluka dan kita akan melihat Adam yang terus mengejar musuhnya sampai ke ujung Himalaya. Saat meninju lemari, ternyata si Otong menyembunyikan mahkotanya di situ. Mahkota itu terdapat tulisan berupa matilah untuk hidup yang mereka tidak tahu apa artinya itu. Adriana mendesak mereka semua untuk mendapatkan anaknya kembali. Jika mereka mau mahkota itu dengan terpaksa mereka harus datang ke markas Intergang guna menyelamatkan si Otong. Setelah itu Dr. Fate yang memiliki kekuatan dapat melihat masa depan pun melihat kalau Hawkman mati di pertempuran sebelum menyerbu markas Intergang. Mereka menyusun sebuah rencana terlebih dahulu namun tidak dengan Black Adam yang main terobos aja. Dan ia akhirnya sampai di markas si Alex. Alex mengancam akan membunuh si Otong jika mereka tak menyerahkan mahkota itu dan terpaksa Adriana menyerahkan mahkota itu dan Black Adam yang marah pun tiba-tiba ya Adam berhasil menyelamatkan si Otong dan juga berhasil membunuh si Alex bin Mas Alex namun si Otong mengalami sakit. Hawkman pun mendatangi Adam dan akhirnya Adam membicarakan hal yang sebenarnya yaitu yang mendapatkan kekuatan dari penyihir agung yaitu adalah anaknya Adam yang tadi di awal. Namun anaknya si Adam ini ingin menyelamatkan ayahnya yang sekarat sehingga ia memberikan kekuatan itu kepada ayahnya yaitu Black Adam namun si anak meninggal karena dipanah oleh pasukan musuh. Tetap Adam yang telah tertelan emosi pun menjadi murka dan membabi buta menghajar seluruh pasukan dan membunuh si raja. Akhirnya Adam pun sadar kalau dirinya adalah ancaman bagi manusia. Sehingga ia mengucapkan mantra Sezen yang membuat kekuatannya menghilang dan ia dibawa oleh Hawkman dan yang lain ke sebuah fasilitas militer bawah air. Di sana Adam pun dimasukkan ke tangki yang berisi air agar ia tak bisa mengucapkan kata Shazam lagi. Di perjalanan balik ke Handak Dr. Fate merasa ada yang janggal dan ia melihat di masa depan kalau Hawkman tetaplah mati di pertempuran nanti. Adriana dan Siklon juga merasakan hal yang serupa dan mereka mengartikan mahkota itu sekali lagi dan kini mereka paham apa yang dimaksud mahkota itu. Yaitu mati adalah jalan kehidupan yang berarti orang yang dibunuh oleh Adam dapat terlahir kembali berkat kekuatan iblis yang menghidupkannya kembali menjadi sahabat dan kini Alex kembali ke dunia. Sebagai sahabatnya, sahabat pun membantai-bantai seluruh anggota Justice of Society yang ada termasuk yang lain.
القطة ما أقدر لك كده. Sabak masuk ke dalam reruntuhan istana dan Dr. Fit bilang kepada Hawkman kalau ia bisa merubah takdir Hawkman untuk menyelamatkan nyawanya walaupun itu mengorbankan dirinya sendiri. Saba yang ingin duduk di singgasana pun dicegat oleh Dr. Fit yang menggunakan Kage Bunshin-nya dan sambil berkelahi Dr. Fit mencoba membangunkan kembali Adam menggunakan kekuatan telepatinya. Adam pun berhasil bangun dan ia segera naik ke permukaan air dan di sisi lain pula Dr. Fit berhasil dikalahkan oleh Sabat dan ia pun meninggal. Sabak pun duduk di singgasananya dan ia mendapatkan kekuatan lebih besar lagi. Sabak memanggil prajurit neraka untuk menginvasikan dan Adam yang saat itu sedang sekarat disuruh oleh anaknya agar tidak menyerah. Karena manusia di bumi membutuhkannya ditambah lagi si Otong memimpin rakyat Handak untuk bersatu melawan prajurit neraka. Adam pun tiba tepat waktu dan segera berduel dengan Sabat. Adam terdesak oleh Sabak dan untungnya Hawkman datang menggunakan helm Dr. Fit untuk membuat Kage Bunshin dirinya yang menahan Sabak. Dengan kekuatan penuh, akhirnya Adam berhasil mengoyak jasad Sabak hingga akhirnya ia menang dan para rakyat Handak pun akhirnya terbebas. Dengan menyuruh agar Adriana menjaga Adam baik-baik dan Adam langsung mencoba sehingga sananya. Namun Adam tak suka menjadi seorang raja dan ia hanya akan menjadi superhero yang melindungi warga Handak. Di post-kredit kita akan melihat Adam yang dihubungi oleh Amanda Wells dan setelah itu ia didatangi oleh Superman yang mengajaknya berunding.